Masih bareng Lin dan Bobby di Highlight Podme MG Radio Network, More Than Just News. Tadi ada yang sempat notice nggak MG listeners kalau kita dengar iklan-iklan yang ada di Metro TV khususnya ada suara-suara voice over. Suaranya merdu gitu ya? Merdu, laki-laki, bulat, suaranya tuh apa ya, menyentuh kalbu. Deep. Iya. Itu cuman pujian. Biar kalau saya ada project sama dia dimuluskan lah langkahnya. Nah, mungkin MJ listeners kurang notice ya tadi ya. Kita puterin lagi nih. Boleh. Biar ngeh. Media Group Network Summit Series mempersembahkan Indonesia Surya Summit 2021. Kemaslahatan untuk bangkit bersama. Pertemuan pakar dan pelaku ekonomi syariah terbesar di Indonesia yang digelar secara virtual pada 22 dan 23 September 2021 mulai jam 9:30 pagi. Sambutan pembuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Sambutan tuan rumah oleh CEO Media Group Muhammad Mirdal Akib. Acara akan dibagi menjadi beberapa sesi. Rabu 22 September, sesi 1 Surya Modern Finance and Digital Banking. Sesi 2 Creating the Wave of Surya Tourism and Creative Economy. Kamis 23 September, sesi 3 Building Surya Ecosystem Towards Well-Being for All. Sesi 4 Indonesia The Future World Surya Economics Center bersama Erick Thohir, Sandiaga Uno, Khofifah Indar Parawansa, Zulkifli Mansyah dan masih banyak lagi dengan moderator Abdul Kohar, Kania Sutisnawinata, Widya Saputra dan Leonard Samosir. Jangan ragu untuk gabung di event virtual kami. Segera daftar ke linktree/MGN Summit. Apakah pria sosok misteri di balik suara tersebut? Ini dia Riko Prasigi. Hai, apa kabar? Apakah suara saya sudah seperti Anda? Halo Pras, apa kabar Pras? Terima kasih loh sudah bergabung bersama kita. Pras, Nah, bisa di-share nggak? Lin sama Bobby ya? Iya. Oke. Bisa di-share nggak gimana awalnya bisa terjun di voice over talent? Basicnya semuanya di radio, karena kalau dulu di radio itu kita emang belajar banyak hal ya, mulai dari bukan cuma sekedar suara bagus, tapi harus bisa teknik miking, kemudian juga kita harus belajar tentang intonasi, terus cara baca, segala macamnya kita emang semuanya basicnya itu belajar di radio. Tapi ada juga yang emang multi talent dari kecil. Daber itu kebanyakan mereka dari umur, ada yang masih kecil banget itu sudah terjun di dunia daber sama voice over. Bahkan kemarin aku sempat ketemu sama talent yang masih kecil banget. Dia itu ngisi VO anak-anak dan itu terkenal banget iklannya. Itu dia dari umur 4 bulan ibunya cerita, tapi waktu itu cuma jadi model video doang. Terus akhirnya dia ngisi suara juga, pada akhirnya ngisi suara iklan. Suaranya karakter banget. Basicnya semuanya di radio awalnya. Oke. Halo. oh, Ini di sini terkesima. Terkesima mendengar suara Anda loh. Nah, kalau buat aku kan memiliki suara yang enak didengar itu kan sebuah anugerah ya. Bener kan? Enggak juga sih. Buat aku. tapi mengkonfirmasi Oke. Pras. Nah, Pras, kalau misalnya apa namanya? Teman-teman yang tidak memiliki suara tidak radio material gitu, bisa nggak terjun di dunia voice over? Sebenarnya kalau ya tergantung misinya apa dulu. Kalau misinya pengen jadi penyiar ya sekarang udah nggak musim lagi suara bagus yang berat kayak gimana gitu. Ya yang penting mic voice itu suara lo kalau di mikrofon beda, terus kalau lo ngomong tanpa mikrofon juga beda gitu. Kayak misalnya gue ngomong kayak gini, ini beda sama kayak misalnya gue ngomong Metro TV, itu jadi beda lagi gitu. Oke. Nah itu, jadi kalau kita, itu sebenarnya bukan teknik vokal, kalau emang sih bener kata lo tadi, anugerah gitu ya. Cuman dengan sendirinya gitu. Karena emang basic gue dari dulu di broadcast, jadi alhamdulillah sampai sekarang tuh secara nggak sadar tuh terlatih dengan sendirinya gitu. Bisa dibilang otodidak, bisa dibilang juga semua dipelajari karena teknik yang kita pelajari setiap hari zaman dulu di radio gitu aja. Itu. Siaran Jadi, mulai tahun berapa Pras kalau boleh tahu? gue dari tahun 2000, kalau siaran fullnya itu di Jakarta ya, 2008, 2009, dan itu masih belum bisa siaran gue. Dulu tuh karena dulu tuh di kampung halaman kita yang tercinta Indonesia Raya itu, gue tahun 2005 ini 2005 2000
2004 sampai 2007-an lah kalau nggak salah. Itu cuma dipakai buat kayak misalnya cuman kalau di radio zaman dulu kan ada kayak apa ya? Ya, dapatkan di toko-toko terdekat di kota Anda. Cuma VO-nya kayak gitu semuanya. Ya. Nah, dulu tuh suara gue termasuk agak beda dari radio-radio lain pada umumnya. Terus agak modern karena kebetulan gue juga dapat pelajaran dari radio berita di daerah. Sekarang radio besar lah di Jakarta. Nah, terus belajar di sana. Terus gue ada teknik kayak misalnya lu harus baca berita. Kalau dulu ada di berita, ada radio terkenal ya. Ada nama beritanya itu Jurnal 9. Latihannya itu kayak gitu. Karena basic emang suara gue berat. Terus jadi di tesnya suruh bacain kayak Jurnal 9 gitu. Selamat malam listener gitu. Inilah Jurnal 9 bersama saya Triko Prasikit. Gitu kayak. Ya kayak gitulah. Mulai dari situ terlatih. Kita rajin baca skrip, terus rajin deliver skrip mau model kayak gimana tuh dari situ terlatih. Nah, tapi pada waktu itu hanya digunakan untuk ID station gitu-gitu. Yeah. Kayak Bukit Asam FM. Karena kan di radio di Bukit Asam, terus ada di radio Serasan Jaya, dulu ada 4 radio gue di daerah, tapi nggak ada yang terkenal sih radionya, cuma di daerah kan. Gitu. Nah, nggak ada yang terkenal MG, nggak ada. Kayak yang suara orang bule misalnya MG Radio, itu tuh suara ID station kayak gitu. Oke, nah tapi ya, dari selama itu nih gimana caranya Pras untuk menjaga kekhasan suara nih? Apakah misalnya ada ritual minum jahe atau minum lohanko gitu setiap pagi? Nggak ada treatment khusus sih, gue ngalir apa adanya aja karena emang basicnya begitu. Dan merokok gue masih, terus ngopi juga masih biasa aja. Ada teman-teman yang emang kayak misalnya makan gorengan, es segala macam tuh enggak. Kalau gue tergantung, kalau misalnya kalau pagi banget kita dapat rekaman pagi-pagi gitu kan, itu kan suara kayak masih suara bantal gitu loh. Kalau suara bantal tuh apa sih lo kayak gitu-gitulah. Terus itu biasanya gue kalau misalnya dia mintanya, si klien ini mintanya suara berat gitu, itu gue harus nggak makan apa-apa dulu, nggak minum apa-apa dulu, paling cuma minum air putih doang gitu. Tapi kalau misalnya dia pagi-pagi minta suaranya agak ringan gitu, ya udah gue hajar makan ya kayak biasa aja gitu ya, minum, ngopi, ngerokok segala macam gitu-gitulah. Tapi banyak juga yang voice talent yang mereka ada treatment khusus. Jadi kayak minyak tuh gue nggak boleh gue campur sama es. Jadi kalau misalnya gue minum es, lo habis makan gorengan ya jangan minum es gitu. Atau kalau misalnya lo lagi radang, ya lo minumnya air putih biasa yang nggak anget ya nggak panas ya biasa gitu, air natural gitu. Berarti kalau gitu nggak bisa sering-sering makan padang ya? Makan padang kalau gue sih nggak ada treatment khusus ya. Ada beberapa teman-teman yang emang fokus mereka buat di voice over gitu. Mereka ada treatment khusus gitu buat menjaga kualitas suaranya. Bahkan ada beberapa yang di teman-teman di luar itu mereka benar-benar yang suaranya itu diasuransiin, tenggorokannya segala macam itu ada asuransinya gitu. Kalau di kita sejauh ini sih gue belum pernah dengar sih. Oke. Pras, sadar nggak sih Pras kalau untuk 2 tahun ini, Pras. 2 tahun ini karena pandemi, si voice over ini banyak muncul ke permukaan dan mulai terlihat appearance-nya. Maksudnya ya pasti ya, karena semuanya lebih gampang, lebih kelihatannya itu karena kalau gue ya pandangan gue secara umum gitu ya, kalau gue ngelihat secara orang yang emang berkutat seputar voice over gitu. Selama pandemi itu banyak orderan yang emang lo harus kerjain dan lo nggak ketemu sama orangnya gitu. Jadi lo bisa stay di sehari di rumah. Gue sehari di rumah selama pandemi itu bisa ngerjain 4-5 proyek kan sehari selama pandemi. Tapi mulai itu paling kecil, paling sedikit ya. Pernah gue pas COVID itu banyak banget yang minta kerjain. Tapi kebanyakan bukan kayak ngisi VO gitu. Pas COVID itu banyak banget kerjaan. Sampai sekarang tuh alhamdulillah maksudnya ada aja gitu. Dan gue bisa ngurangin mobilitas gue di luar. Gue bisa ngerjain apapun di rumah. ATM lu miring gitu. Oke. Dan itu komersil semua ya?
Metro nggak? Oke, baik. Terakhir nih, Pras. Tips apa yang bisa dibagikan ke MG listeners misal ada yang ingin menjadi voice talent? Ya lo yang pertama harus paham dulu kalau suara lo itu bisa dijual apa enggak. Terus pahamnya artinya gini, lo suara lo ya kayak sama standarnya seperti kayak kita basic di radio. Kalau gue mikirnya gitu ya. Lo siaran kalau penyiar zaman dulu yang lucu-lucu yang terkenal mereka karakter. Jadi lo yang pertama harus pahami dulu karakter lo gitu. Lo mau yang serius, mau kemana gitu lo udah jelas. A, B, C, D-nya lo harus ada tujuan tuh. A-nya lo harus jadi penyiar yang kayak gini. Lo harus kalau perbendaharaan lo kata lo banyak, lo bisa jadi penyiar yang udah penyiar yang full show buat lo sendiri gitu. Show only lo gitu. Lo sendiri yang show gitu. Terus kalau misalnya lo bisa ngobrol, tektokannya bagus, ya kan lo harus selera-seleraan kan, harus suka sama, oh asik nih ngobrol nih, tektokannya bagus gitu. Ya kayak gitulah kalau voice over tuh kayak gitu, lo harus kemana tuh jelas gitu. Kayak gitu, karakter suara tuh penting banget. Terus latihan baca, terutama artikulasi, intonasi, karena di situ lo pasti akan diminta buat nyampein sesuatu, delivernya. Kalau dulu kita masih bayang-bayangin ya kayak gimana mau lo kayak gimana sih gitu. Nah sekarang tuh kalau ketemu klien yang kayak modelannya yang udah paham kita, dia ngomong, Mas gue maunya ini agak ceria ya gitu. Cerianya tuh kayak gimana? Karena setiap kata untuk di voice talent tuh beda-beda gitu. Maksudnya beda-bedanya itu delivernya tuh pasti beda-beda, nggak sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Pasti yang sesuai apa yang disuka sama klien gitu doang. Itu kalau yang komersil. Kalau untuk yang corporate, gue kebanyakan terjun di corporate. Kalau corporate itu cuman kayak lu nyampeinnya ya lu bisa mainin alunan intonasinya, di mana lu harus bermain, lu harus ngomong berat, emosinya harus bisa lo atur, intonasi bagus, artikulasi lu jelas, sudah cukup itu doang. Kalau voiceover, kalau lu maksudnya udah paham karakternya gitu. Terus yang ketiga kalau menurut gua penting banget, banyak yang orang mikir voiceover kok gampang banget ya, paling cuma ngomong gitu doang, nggak segampang itu gitu. Karena gua ngomong begini beda, kalau ya kayak gue contohin tadi, begitu gue ngomong Metro TV, knowledge to elevate, itu pasti beda lagi sama gue ngomong. Jadi kayak ada orang lain di dalam diri lu, kayak ada Venom lah di dalam Venom gitu. Wow. Paling itu doang sih. Baiklah. Deliver itu penting banget. Oke. Mas Pras, terima kasih informasinya sangat menggugah MG listener yang mau menjadi voice over. Tips-tipsnya juga tadi sudah termasuk di dalamnya. Jangan jadi voice over, nanti voice over yang lama-lama jobnya makin dikit. Enggak dong, kan program makin banyak. Enggak begitu lah. Semuanya harus bisa dong. Karena orang mikirnya, kalau dulu kan mikirnya apa sih pengisi suara apa sih? Nah iya, ada satu pengisi suara sama dubber, harus dibedain. Kalau misalnya pengisi suara iklan komersil sama pengisi suara dubber. Ada teman-teman dubber itu kalau misalnya paling bagus itu buat belajar karakter, belajar lokasi macam, ya belajar sama dubber. Oke. Dubber itu mereka kebanyakan ngisi ngedubbing film, kartun, animasi segala macam, film-film telenovela segala macam, itu mereka paham banget. Ya. Tapi ya biar ada pembaruan aja gitu. Anak-anak muda kayak Bobby kan keren. Terus Lin juga. Kalau Lin kan anak lama dia. Anda bercanda. Terima kasih ya. Kita bahas setelah siaran ini selesai. Terima kasih Mas Pras atas waktunya. Sukses selalu. Sehat selalu.